Jadi di beberapa menit ke depan ini kita akan eh, ada apa beragenda seperti ini, memiliki agenda segini. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu termasuk nanti perkenalan, kemudian mengenal tampilannya, user interface-nya, dan fitur dasar dari CapCut. Terus ada nanti kita akan praktek untuk bikin video pertama kita, gitu. Yang bareng-bareng ya tentunya. Terus ada sentuhan kreatifnya. Ini nanti termasuk ada teks, musik, efek dan lain-lain. Terus selanjutnya kita ekspor atau sebutan teknisnya lebihnya ke render gitu ya. Tapi gampangnya ekspor aja. Terus terakhir ada Q&A. Ini kalau misalkan kurang nanti ya ketika praktek. Tapi kalau misalkan cukup di praktek, ini bisa langsung kita selesaikan aja. Oke, udah kelihatan ya video CapCut-nya ya. Nah, jadi ini yang saya bilang ada satu halaman sebelumnya, sebelum masuk ke project tadi ya. Ini ada beberapa fitur-fiturnya, ya kan. eh Intinya kalau kita mau bikin project atau video baru, tinggal klik yang new video aja nih, yang di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, oke. Nah, tadi kan ada beberapa video yang sudah kayak saya kasih ya. Termasuk ada voice overnya. Jadi kita pengen bikin eh, apa ya istilahnya kayak video sinematik lah. Sinematik tuh sebenarnya bukan tampilannya aja ya yang kayak di color grading atau diubah warnanya enggak, tapi ada apa namanya ya? Ada temanya gitu ya. Enggak cuma apa namanya? Enggak cuma video yang di color grading, tapi ada kayak voice overnya, ada apa namanya? Shot-shotnya juga dibuat secara ini ya, secara spesifik untuk si narasi tadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi sempat dengerin voice over-nya atau sudah download, itu kan ceritanya akan eh, menceritakan kehidupan di kota ya. Ini kalau teman-teman belum eh, apa namanya, belum lihat atau belum dengar, saya cobain hasilnya dulu ya. Kota ini nggak pernah benar-benar tidur. Pagi dimulai dengan buru-buru, jalanan penuh, semua orang kejar waktu. Siang datang, ritmenya makin cepat. Klakson, notifikasi, target. Seolah nggak ada jeda. Tapi di balik semua itu, ada mimpi yang lagi diperjuangkan diam-diam. Dan saat malam tiba, kota tetap hidup, menyimpan cerita dari setiap orang yang belum menyerah. Oke, shot pertama itu yang em, bentar. Nah, ini ya. Nah, yang dari awan itu ya di atas. Oke. Jadi kalau kita mau masukin video yang lebih dari satu, itu tinggal klik aja di eh, bulat-bulat itu ya. Di bulat-bulatnya itu diklik aja. Terus kalau mau pastiin dia itu HD atau apa namanya kualitas yang paling tinggi, di sini kita tinggal klik aja nih HD-nya gitu. Oke. Nah nanti kalau misalkan kita klik nih, kita klik asal aja dulu ya, asal aja yang tadi di download. Tuh. Nanti kan di bawah ada ya. Di bawah ada item-item yang sudah kita pilih nih, gitu yang akan dimasukin. Oke, kayak gini. Nah, tuh. Oke. Nah, sedangkan tadi kan durasinya tuh totalnya 30. Nah, tapi kita di sini bisa lihat durasi dari setiap video yang saya kasih itu mungkin lebih dari 10 detik ya rata-rata. Nah, supaya nggak bolak-balik eh, kerjainnya, itu kita bisa ngetrim dulu di awal. Jadi, misalkan yang ini yang pertama nih, yang video yang ini. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, nanti dia akan ngebuka buat bisa di crop gitu ya, atau istilahnya trim. Jadi kita bisa ngambil detik mana yang menurut kita akan kita pakai, kayak gitu. Oke. Jadi di sini saya akan crop ya. Nah, cara nge-cropnya tinggal ini saya pause dulu aja, tekan di tengah ya kalau mau di pause. Saya akan cari bagian yang paling menarik buat saya. Nah, misalkan di sini ya, ketika cahaya mataharinya tuh mulai muncul ya.
Nah, misalkan di sini ya. Berarti dia mulai dari sini tadi. Nah, itu ya. Taruh dari sini sedikit. Oke. Nah, kalau belakangnya terlalu kepanjangan, ini kan jadi dia 13 detik nih. Belakangnya kita pendekin aja. Jadi nggak masalah ya, kita mau potong di sini, nanti di belakang atau setelah dimasukin itu tetap bisa dipanjangin ya. Supaya nggak ini aja, kalau saya supaya nggak kepanjangan, jadi saya potongnya di depan sini. Kalau udah setuju, kita tinggal klik accept aja di sini. Nah, itu baru satu ya. Terus tuh ya langsung kelihatan ya di sini dia cuma 5 detik, yang tadinya 22 detik jadi 5 detik seperti itu. Terus misalkan kita mau potong lagi yang ini sebelahnya, sorry. Nah, yang ini ya. Ini kita potong aja lagi, misalkan cuma 5 detik lagi aja. Kita accept lagi. Oke. Nah, ini nanti akan apa namanya? eh, makan waktu banyak. Jadi eh, kita potong-potong aja apa namanya? Sekenanya ya. Jadi nanti kalau kurang pas bisa dipasin di belakang ya. Oke ya, jadi rata-rata di sini 5 detik semua. Dan untuk urutan nanti kita sesuaiin lagi di belakang ya. Yang penting sekarang udah di trim dulu atau dipotongin dulu. Habis itu kita tinggal tekan add ya. Yang di sini di bawah kita tinggal tekan add aja. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke timeline yang tadi. Nah, sekarang kita mau masukin audionya biar apa namanya? Biar pas ya. Nanti potongannya biar berasa pas. Oke. Saya cari dulu eh, filenya yang tadi. Kalau mau nambahin audio, tinggal klik aja nih yang di bawah nih, yang di sini. Nah, ini add audio, diklik aja. Terus kita cari dari menu sounds ya di sini. Dari tombol yang sounds ini ya. Nah, kalau teman-teman mau langsung ngerekam, itu juga bisa pakai yang record di sini ya. Misalkan nih saya contohin ya. Di sini kita record. Nah, dia ada menu teleprompter juga, ada fitur teleprompter. Ini fungsinya kalau mau teman-teman ngerekam sambil baca gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal ketikin aja eh, skripnya, misalkan tadi kota ini, misalkan gitu ya. Nah, nanti kita sendiri yang baca, jadi kita bisa sambil lihat si tulisannya ini tanpa harus buka-buka aplikasi yang lain, kayak gitu. Ini kita coba tes aja di sini, tinggal kita tunggu record. Oke, kota ini, misalkan gitu ya. Nah, nah itu juga nggak apa namanya, nggak mesti sekali record terus jalan gitu ya, sampai habis nggak mesti kayak gitu kok. Yang penting apa namanya, kalau nggak terbiasa bisa dipotong-potong dulu kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah apa namanya, nih tuh rekamannya ada di bawah sini ya. Tadi kalau misalkan udah ke record, rekamannya ada di bawah sini. Jadi nggak perlu eh, bolak-balik nge nge-import lagi. Oke, saya delete. Saya akan pakai sound yang sudah ada di itu tadi ya. Jadi dari sini masuk ke menu sound. Nah, terus pilih yang ini nih. Nah, ini dari ya, yang folder. Terus pilih yang ini, device. Ya, ini artinya adalah yang ada di eh, device teman-teman ya, yang ada di HP. Tadi nama filenya adalah VO Kehidupan Kota ya. Saya ketik kota aja. Nah, ini ada. Terus kita tinggal klik aja. Oke. Kita terus tinggal tekan yang plus di sini. Oke. Nah, kita tinggal ratain ke depan, di depan sini. Nah, oke. Ini videonya kebetulan semua videonya nggak ada audionya, jadi eh, dia nggak harus di mute. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan ada video yang harus di mute, itu bisa tekan yang ini mute clip ya, yang di sini. Tapi ini akan nge-mute semuanya, akan matiin semua apa namanya eh videonya gitu. Tapi kalau cuma mau satu doang, misalkan yang awal nih, yang awal kita pengen cuma dimatiin videonya, sorry audionya. Kita tinggal cari di bawah. Nah, ini volume. Nah, nanti tinggal dimatiin aja di sini. Kalau misalkan
mau satu-satu ya. Tapi kalau mau semua, tinggal klik yang tadi mute clip. Oke. Nah, pas dia masuk, pas masuk pagi, kita pindahin footage-nya atau videonya ke yang em, ini saya pinch ya, biar lebih kecil. Kita pindahin ke yang MRT ya, ini ya. Nah, yang ini. Kalau teman-teman mau pakai yang gambarnya pancoran, boleh. Oke, oh ya saya lupa. Ini yang belakang. Nah, ini supaya nanti nggak kelupaan ya. Yang belakang nih watermarknya di delete aja. Tinggal diselect di sini, kemudian tekan delete di bawah sini. Oke, biar nanti di video kita belakangnya nggak ada watermarknya si CapCut. Nah, sekarang kalau kita mau pindahin video ini ke urutan yang tadi, yang depan, itu caranya tinggal tahan aja di sini. Ya, di tab tahan. Oke, terus kita geser ke kiri, terus, terus, nah, sampai ke urutan kedua ya, yang di sini. Nah, ini dia. Sip, taruh di situ. Kita tes lagi. Ini audionya keluar nggak ya? Nah, pas siang datang, kita pindahin lagi videonya ke yang ojek tadi, yang di ojek ya. Nah, yang ini. Oke. Sama kayak tadi caranya, tekan aja. Terus kita drag ke urutan kedua. Ketiga, sorry. Ya, ini. Sip. Nah, nah pas di klakson sini, saya pengennya udah ganti. Tapi eh, saya pengen edit dulu si video yang ini, biar videonya tuh dinamis ya. Jadi ada cepetnya, ada lambatnya, ya kayak gitu. Nah, cara ngubah speednya di sini, kita tinggal klik aja si footage-nya atau videonya. Kemudian kita cari di bawah, ya, bawah sini. Nah, ini ada yang namanya speed ya. Nah, itu kita tinggal klik aja. Nah, kalau teman-teman lihat ada apa namanya? Ada icon eh, berlian gini ya, yang ungu. Nah, itu artinya berbayar. Jadi kita nggak bisa pakai kalau misal kita harus bayar maksudnya kalau mau pakai itu. Nah, kita pakai yang normal aja, yang biasa di sini. Oke. Oke. Nah, speednya kita tinggal naikin aja ya. Di sini kita tinggal geser aja. Saya kira-kira dulu. Oke. Misalkan saya pengen, mana sih? Sorry. Misalkan saya pengen 4 kali ya. Nah, ini 4 kali atau 3, sekian lah ya. Oke, saya confirm dulu di sini. Oke. Nanti kalau teman-teman ada video, ada audionya, itu bisa di checklist bagian yang ini nih ya, yang change audio pitch. Karena biasanya kalau video dipercepat tuh suaranya jadi kayak chipmunk gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan audionya nggak mau berubah, bisa di checklist. Oke. Kemudian kita checklist di sini. Saya pengen lihat dulu eh, pas nggak ya sama audionya. Kita tinggal tarik lagi. Nah, cukup ya. Jadi pas di situ, pas klakson itu ganti lagi videonya. Oke. Nah, pas klakson kita pakai video yang ini. Nah, oke. Kalau ada yang ketinggalan atau mulai bingung, silakan ditanyakan dulu, boleh. Oke, ini saya geser ya ke bagian yang tadi. Nah, yang ojek-ojek tadi setelahnya ya. Nah, ini dia. Sip.
Ya kalau bikin video enaknya tuh ada skripnya dulu sih. Jadi shotnya itu nanti ketika kita ngerekam jelas gitu ya, mau ambil apa aja. Kadang, tapi ya kadang kita udah punya videonya tapi belum ada, baru bikin skripnya juga nggak apa-apa gitu. Asal cocok ya sama videonya. Oke, di sini kita tes lagi. Nah, berarti pas mulai mau notifikasi udah pindah lagi. Nah, sini saya akan potong. Cara potongnya adalah klik dulu si videonya. Kemudian kita klik bagian bawah nih ya, split. Nah, ini ya, split. Kita klik aja di situ. Nah, sisanya yang sebelah kanan ini kita delete ya, yang sebelah kanan ini. Karena dia udah ke-select, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau yang ada putih-putihnya itu, yang maksud saya ini, garis putih ini. Nah, itu artinya sedang di-select ya, sedang dipilih. Nah, berarti kalau kita tekan delete, yang terpilih yang akan kehapus. Kita klik aja di situ. Nah, nanti dia akan kehapus. Nah, pas notifikasi, eh apa namanya, kita pindahin lagi. Oh ya, jadi kalau mau motong itu tadi bisa pakai yang split kayak tadi, atau bisa juga kita pendekin secara manual kayak tadi. Misalkan ini ya ujungnya. Nah ini kita bisa tarik untuk, nah manjang durasi atau motong durasi. Nah kayak gitu ya. Bisa ditarik di ujungnya sini atau bisa ditarik di sini kalau videonya diambil dari tengah-tengah. Tapi kalau videonya udah mulai dari depan, berarti dia nggak bisa ditarik di bagian kiri. Nah, ini sumber videonya yang tadi saya kasih. Itu nggak sama ya si ukurannya gitu. Jadi ukurannya itu ada yang lebih kecil daripada si frame, apa namanya ukurannya, ada yang pas gitu. Ini kan kita pakai kalau mau ngatur apa namanya ukuran gambarnya itu di sini menunya namanya aspect ratio yang ini. Oke. Nah, kalau original itu berarti dari bawaan videonya. Misalkan kita punya video ukurannya 1920 kali 1080, berarti dia akan ngikutin itu ya. Atau misalkan kita punya yang portrait, sorry, yang landscape atau yang horizontal, nah itu nanti akan ngikutin seperti itu. Nah, untuk Reels atau TikTok atau YouTube yang short, itu pokoknya yang vertikal ya, itu dia pakai rasionya 9:16. Yang ini yang kedua ya. Nah, yang ini. Kalau mau yang long form atau yang biasa kita lihat di YouTube yang panjang gitu, nah itu biasanya pakainya 16:9. Seperti itu. Namanya horizontal atau landscape. Kalau yang ini vertikal atau portrait. Kemudian ada yang namanya square 1:1. Ini bisa dipakai di Instagram atau di em, Threads ya kalau nggak salah. Threads 1:1. Kemudian ada 4:3, ada 3:4. Itu nanti aja ya teman-teman bisa eh, ngecek sendiri di sosmed mana. Intinya yang paling sering dipakai adalah 9:16 atau 16:9. Oke, saya pastikan pakai 9:16. Kemudian kita klik confirm di sini atau checklist. Nah, kalau kita klik si videonya, nah teman-teman lihat ya di sini ada garis, ada kotak atau bagian hitam itu ya. Nah, itu artinya si videonya itu nggak full nanti. Oke, jadi ini kita gedein aja. Cara gedeinnya gimana? Tinggal kita apa namanya? Dua jari kita tinggal tarik aja gini. Nah, itu ya. Kayak ngezoom aja, kayak ngezoom biasa. Nah, seperti itu. Secukupnya aja supaya dia nutupin si bagian hitam tadi. Itu. Tapi kalau teman-teman mau lebih eh, apa namanya? Lebih presisi biasanya gitu ya. Biasanya misalkan yang ini adalah 100, misalkan 105, kita pengen zoomnya semuanya 105 misalkan kayak gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke menu yang tadi nih, si bagian ini, transform ya. Menunya di bawah. Jadi klik dulu videonya, kemudian geser ke bawah-bawah nih, yang bawah ya, cari bagian transform. Nah, ini. Oke. Nah, di transform itu bisa selain ngegedein, dia bisa rotate juga, bisa diputar, bisa juga mirror atau ngeflip gitu ya.
dari kanan ke kiri. Saya contohin ya kayak gini. Nah, kayak gitu atau eh, atas bawah belum ya? Nah, di sini atas bawah nggak ada ya? Atau kita harus itu dulu, harus di rotate dulu kayaknya. Oke, nah di sini dia 111 ya. Kalau teman-teman mau lebih kecil lagi, bisa ditarik aja ke kiri. Misalkan pakai 110 misalkan gitu ya, biar genep aja. Kita klik checklist lagi biar pas, biar diaplikasikan. Oke, kalau teman-teman ada yang pengen coba sendiri, boleh silakan aja. Nggak mesti eh, sama ya sequence-nya atau urutannya. Sekarang kita mau masukin sound effect ya. Jadi, nah, untuk nambahin audio sama kayak tadi ya, tinggal klik aja nih audio di bawah sini ya. Nah, terus kita tinggal masukin atau pilih audio yang mana yang pengen kita masukin. Pertama, misalkan kita pengen musik ya atau sound effect, kita bisa cari. Jadi yang sounds ini dia itu bisa berupa musik, bisa berupa file audio yang ada di HP kita. Eh, Terus kalau ekstrak yang ini itu artinya dia misahin video audio dari videonya gitu. Jadi misalkan videonya ini ada audionya, nanti dia akan dipisahin si eh, apa audionya tadi. Terus record tadi ya, kalau kita mau nge-record sendiri di handphone kita, lalu ada text to audio. Nah ini biasanya pakai suara AI nih. Jadi kita tinggal ketik teksnya. Sini saya contohin. Nah nanti tuh di bawah nanti ada pilihan voice overnya ya. Misalkan tidur, misalkan gitu ya. Oke, dan dulu. Nah di bawah nanti ada pilihan orang-orangnya nih. Ini ada yang gratisan, yang pertama nih, yang suara wanita sama anak perempuan, sama PA apa ini ya. Nah itu yang pokoknya nggak ada diamondnya atau nggak ada intannya itu dia gratis. Nah, ini juga banyak ternyata di dalam sini ya. Tinggal klik more aja. Oke, karena kita nggak pakai ini, atau teman-teman mau coba silakan. Kita close aja di atas. Oke, kemudian ini ada brand music. Ini kalau teman-teman biasanya udah upload ya. Jadi misalkan ada audio yang selalu dipakai gitu ya. Nah itu bisa diterapin di sini. Terus ada custom voice. Oh, ini kayak pakai AI juga untuk bikin musiknya. Tentunya ini eh, apa namanya nantinya akan berbayar selama di tulisannya try free sih bisa dipakai. Terus terakhir adalah copyright nih yang bawah. Itu dia akan ngecek ya. Jadi setiap audio yang dipakai itu akan dicek dulu ini bisa untuk komersial atau enggak seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan masukin suara sound effect ya. Sound effectnya suara burung lah ya di awal-awal untuk scene yang pagi itu ya, shot yang pagi. Kita masukin dari sound effect, kita tinggal klik aja di sini. Nah, cari aja, ketik aja di sini misalkan bird ya, bird chirping. Nah, ini oke, lumayan. Kita pakai aja, pakai plus di sini. Nanti dia akan masuk di situ. Nah, karena dia sebagai apa namanya background ya atau sound effect doang, jadi nggak harus apa namanya proporsinya itu jangan nutupin dari voice utamanya. Oleh karena itu kita harus turunin dulu audionya, yaitu kita tinggal tekan volumenya di sini ya. Nah, terus kita kecilin aja itu. Biasanya saya pakainya 20% kalau background musik atau sound effect ya. Ya sekitar segitu aja ya. Tuh, jadi nggak terlalu itu ya. Tapi kalau dirasa masih terlalu besar, bisa dikecilin lagi. Misalkan saya pakai 15 atau 17 ya. Oke, kita nah terus biar dia nggak langsung masuk gitu. eh Maksudnya audionya tuh masuknya pelan-pelan gitu ya. Itu namanya adalah fade ya. Kita bisa pakai fade di sini. Saya nggak tahu kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia menunya mungkin akan berbeda ya. Jadi yang penting simbolnya sama nih ya, kayak gitu. Ini fade. Nah, ini ada fade in sama fade out. Fade in tuh artinya dia akan masuk pelan-pelan. Kalau fade out dia akan keluar pelan-pelan gitu. Jadi suaranya dari kosong terus masuk suaranya. Kalau ketika fade out ada suaranya terus lama-lama habis gitu ya. Kita pakai fade in sedikit aja.
Misalkan 0,5 detik. Oke. Nah, fade out-nya juga misalkan 0,5 detik. Nah, saya nggak pengen habisnya di situ, jadi saya pengen habisnya lebih cepat di sini ya. Nah, kayak gini. Oke, nanti untuk sound effects mungkin teman-teman bisa eksplorasi sendiri aja. Yang penting kan udah tahu ya caranya tadi. Kalau mau masukin audio musik dari sini ya, tinggal yang sounds tadi. Nah, ini adalah musik-musik yang tersedia di CapCut. Jadi ya memang dia all in one banget ya, tinggal cari audio ada, sound effect ada, segala macam ada ya. Nah, tapi sekali lagi kalau mau gratis, jangan perlu diperhatikan ya, ini kecil banget soalnya lambang intannya itu kecil, jadi agak tricky. Makanya carinya yang aman-aman aja, yang nggak ada bintang apa intannya tadi, nggak ada berliannya. Oke. Nah, kalau nggak salah juga bisa nih, kalau misalkan kita ngelink ke TikTok kita, akun TikTok, itu dia bisa langsung cari library-nya TikTok gitu. Cuma saya belum pernah coba, jadi eh, nggak bisa saya praktekin di sini ya. Oke, itu tadi kalau untuk masukin sound. Sekarang kita mau coba kasih efek ya. Nah, jadi efek itu adalah em, apa ya, semacam visual ya, distorsi visual gitu, atau perubahan visual dari video kita. Misalkan kita pengen video kita itu ada noise-nya atau ada kayak apa sih ceritanya kayak rekaman zaman dulu gitu ya. Nah, itu kita bisa kasih efek gitu. Nah, efek ini cara pakainya ada dua nih. Ada yang pertama itu dia ditaruh di atasnya video kita. Artinya si efek ini akan mempengaruhi semua potongan atau video yang ada di bawahnya. Ini kan sistemnya layering ya si CapCut nih. Jadi ini misalkan video, terus ini ada audio. Nah, nanti misalkan videonya lebih dari satu, di sini ada dua, tiga, dan lain-lain, itu nanti efeknya akan masuk ke atau kena ke bawahnya semua, kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang efeknya cuma ngaruh ke videonya dia doang. Jadi nggak ke bawahnya, tapi di layer dia doang, itu juga bisa, kayak gitu. Misalkan kita pengen coba di layernya dia doang ya, atau di videonya dia doang. Pertama caranya adalah klik dulu di sini, videonya, ya, yang ini, atau footage-nya. Kemudian kita klik di bawah yang ini ada effects. Oke. Nah, efek ini ada beberapa macam ya. Ada AI effect, ada style, ada body, ada video effects. Nah, video effects itu adalah yang secara keseluruhan. Jadi semua video, maksudnya semua yang ada dalam video itu akan kena. Nah, kalau body effect itu kayak kalau teman-teman pernah lihat podcastnya apa sih PWK ya itu, yang mukanya berubah jadi aneh gitu ya. Nah, itu adalah pakai body effect gitu. Jadi memang dia spesifik untuk eh, orang gitu ya, yang videonya itu ada subjek orangnya. Kemudian ada yang namanya style juga. Nah, ini dia udah mulai dihapusin ya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak AI juga sih. Jadi dia perubahannya gitu ya. Misalkan dari foto doang terus berubah jadi bergerak gitu ya. Nah, itu masuknya ke style tadi. Lalu terakhir ada AI. Nah, ini juga sama penggunaan AI juga. Di sini saya pengennya kasihnya video efek aja ya, yang standar dulu di sini. Oke. Nah, seperti itu. Kita cari namanya Flickr ya. Misalkan saya pengen Flickr. Oke. Search saja. Karena banyak banget, nanti teman-teman pasti akan apa namanya bisa ngulik-ngulik sendiri ya. Di sini saya pakai yang sudah saya terapkan aja tadi. Nah, ini saya klik di sini, Flickr, yang ini ya tadi. Nah, ini, oke. Kemudian dia anehnya adalah nggak ada tombol confirm ya, tapi cancel ya. Jadi takutnya orang jadi salah. Sebenarnya cancel itu cuma untuk keluar aja. Jadi kalau kita udah klik di sini, ya udah ada warna putih itu, kita tinggal klik cancel tuh nggak masalah. Nah, kayak gitu. Kemudian baru di sini checklistnya di sini ya. Nah, baru kita klik di sini. Nah, ini efeknya tuh, efeknya cuma ngaruhin dia doang gitu. Nah, sekarang misalkan saya pengen kasih contoh, efeknya itu akan mempengaruhi semua layer yang ada di bawahnya. Saya akan kasih efek lagi kayak tadi.
Jadi ini nggak ada footage yang saya klik ya, nggak ada video yang saya klik. Kita pilih mana tadi? Sorry. Nah ini ya efek ya di sini. Nah terus saya pilih video efek. Misalkan saya pengen eh jadi yang atas ini itu adalah kategorinya ya. Yang ini adalah kategorinya. Ini pakai bahasa Indonesia lagi campur banget ya. Misalkan saya pengen yang kilauan. Kilauan ini rata-rata biasanya cahaya gitu ya. Nah, eh oh sorry, cahaya aja nih ya, cahaya. Kalau kilauan terlalu ngebling-ngebling gitu ya. Nah, di sini cahaya saya pilih yang, nah ini yang real terbakar nih ya, misalkan ya. Yang ini real terbakar. Oke, kita klik confirm di sini. Atau kalau mau di view dulu boleh. Sorry. Nah, jadi kalau yang ini efeknya tuh dia muncul ya di bawah tuh, ya kan? Muncul dan dia bisa nutupin apa aja yang di bawahnya. Artinya semua yang berada di bawahnya dia atau kalau di sini susunannya kebalik ya. Berarti semua yang ada di atasnya dia akan kena efek tadi kayak gitu. Dan dia juga bisa dipanjangin. Jadi kalau yang tadi tuh cuma secuplik itu aja yang kena efek, tapi kalau efek yang di sini dia bisa dipanjangin atau digeser. Nah, kayak gini misalkan. Nih. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu, saya pendekin lagi. Jadi efek ini eh, apa namanya bisa dimanfaatin juga sebagai transisi gitu. Walaupun ada transisi sendiri, tapi ada beberapa efek yang kayak gini yang sifatnya itu nutupin keseluruhan. Jadi kita bisa manfaatin itu sebagai transisi kayak gitu. Oke. Nah ini yang mau saya kasih efek ininya aja sedikit aja. Satu cuplikan ini aja ya. Nanti kalau teman-teman butuh yang lain bisa cari sendiri ya. Oke, sekarang kita mau aktifin atau aplikasikan transisi ya. Nah, kapan sih sebenarnya kita butuh transisi gitu ya? Jadi nggak semua sebenarnya itu nggak semua potongan ini ya begitu pindah itu butuh transisi nggak semua gitu. Transisi standar ya ini sebenarnya walaupun dibilang eh, nggak ada transisinya, sebenarnya itu juga pindah juga ya walaupun dari satu gambar ke gambar lain tuh langsung gitu ya nggak ada efeknya gitu. Nah itu sebenarnya transisi juga. Tapi yang dimaksudkan adalah transisi yang ngeblend gitu ya, ngeblend antara satu potongan dengan potongan lainnya seperti itu. Nah, kapan kita pakai transisi? Kalau secara teori itu misalkan gambarnya tuh eh, patah banget kayak tadi saya bilang. Misalkan tadi dia dari gambarnya di bawah ya, terus angle-nya tiba-tiba dari atas gitu. Atau misalkan waktunya berubah nih, yang tadinya siang tiba-tiba jadi malam. Nah, itu bisa kita pakai transisi biar orang nggak kaget gitu. Karena kalau teman-teman perhatiin aja kalau misalkan nonton film, itu transisi jarang banget ya kan kayak eh, dari pagi ke malam aja kadang-kadang nggak ada gitu karena mereka memang eh, apa sih gambarnya tuh udah atau ceritanya itu sudah memang mengatur seperti itu kayak gitu. Apalagi transisi yang heboh-heboh yang kita lihat di sosial media sekarang ya yang muter-muter, yang zoom in zoom out itu nggak akan mungkin kita temuin di eh, bioskop. Kenapa? Karena eh, nanti yang nonton bisa mual-mual itu karena kan layarnya gede banget terus gerakannya secepat itu ya muter-muter segala macam bisa aja ada yang eh, mual gitu ngeliat gambar kayak gitu. Oke, jadi eh, minimalis aja kalau pakai transisi, nggak usah yang apa aneh-aneh gitu. Kecuali memang diperuntukkan ya untuk bikin sesuatu yang eh, apa namanya eh, spesifik kayak gitu ya, misalkan. Oke, nah dari sini ke sini, ini sebenarnya nggak masalah ya. Cuma saya pengen bikin dia lebih halus aja transisinya. Nah kita bisa klik di bagian garis ini ya, yang ini. Kita klik aja di situ. Nah, itu akan muncul transisi-transisi ya. Sama kayak tadi, jadi ada beberapa transisi yang berbayar, ada yang kalau yang standar-standar itu bisa kita pakai juga.
Nah, biasanya yang aman itu adalah cahaya, ya sebutannya biasanya light leaks atau eh, sinar gitu ya. Di sini ada beberapa yang free, kita lihat aja di atas nih ya, cahaya masuk ke kategori cahaya. Nah, itu ada beberapa yang free. Nah, itu kita pakai aja. Misalkan yang ini ya, silau matahari. Nah, nah, terus di sini ada durasinya nih. Kalau udah diklik kayak gitu, terus di sini ada durasinya. Misalkan mau sebentar atau mau lama, ya itu tergantung teman-teman. Karena saya mau pakai 1 detik aja kali ya. Nah, terus eh, kalau misalkan mau diaplikasikan ke semuanya, tinggal klik yang apply to all gitu. Tapi jangan, saya saranin jangan ya, karena pegel. Orang yang nonton tuh kebanyakan transisi juga pegel. Jadi mendingan ini spesifik aja. Oke? Misalkan saya pakai di sini doang. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Masih agak terlalu lama atau terlalu banyak malah. Oh, sorry. Ya, nanti bisa dicari yang lebih simple lah ya. Ini dia terlalu silau banget ya menurut saya. Oke, nggak apa-apa deh untuk mempercepat waktu. Nah, itu ya. Oke. Oh ya, satu lagi di depan ini saya pengen masuknya nggak langsung jreng gitu ya, nggak langsung muncul video, tapi saya pengen dia fade in atau mulai dari gelap dulu terus muncul videonya. Nah, caranya adalah kita tinggal klik si videonya ini, terus di bawah ini ada namanya animations ya, atau animasi kita klik aja di situ. Nah, pertama-tama animasi itu dibagi menjadi 3 macam, ada masuk, ada keluar, ada kombinasi. Masuk itu artinya awalannya ya, awalannya. Jadi kalau video ada awal ada akhir, nah masuk itu adalah bagian awalnya. Kemudian keluar itu adalah berarti bagian akhirnya. Sedangkan kalau kombinasi dia itu berada di tengah-tengah. Jadi dia bisa eh, dicampur. Mau masuknya pakai animasi, di tengah animasi sendiri, keluarnya juga animasi sendiri itu juga bisa kayak gitu. Oke, di sini saya mau pakai yang dasar banget, yaitu fade in ya, fade in. Ini ya namanya pudar masuk. Oke, di sini klik aja pudar masuk. Nah, terus durasinya sama kayak tadi nih. Bisa disesuaikan lagi. Misalkan saya mau pakai 1 detik aja biar lebih slow pace-nya. Nah, keluarnya nggak usah saya pakai. Nah, kalau teman-teman misalkan udah nyoba-nyobain, terus pengen balikin lagi, klik yang ini, yang non ya. Klik yang non di sini. Nah, biar dia kehapus gitu. Nih, kalau yang kombinasi, gerakannya kayak gini nih. Jadi di tengah-tengah dia, dari awal sampai akhir ada animasinya. Oke, saya cuma pakai masuk aja di sini. Kemudian saya checklist. Kita tes lagi. Nah, yang ini tadi begitu dia masuk malam, saya pengen ada transisi yang cukup drastis. Jadi di sini saya pakai transisinya yang namanya fade out ya. Jadi dia balik dulu ke hitam. Kita klik yang klasik. Ini ya pudar hitam ya. Nah ini. Nah gitu. Jadi kayak ada jeda waktu di situ. Nah, ujungnya juga sama. Saya kasih animasi di sini. Keluar. Terus pilih yang dasar. Lalu cari yang pudar keluar ya. Atau fade out yang ini. Nah, oke. Durasinya saya bikin 1 detik lagi. Checklist. Nah, gitu. Kalau itemnya mau dipanjangin, bisa ya. Jadi, eh,
apa namanya, kalau fade out itu kan dia ujungnya hitam, tapi hitamnya itu nggak ada jedanya. Jadi ketika hitam dia langsung habis gitu ya. Tapi kalau mau hitamnya dipanjangin, berarti kita harus nambahin footage lagi. Nah, footage itu bisa didapatkan dari kalau misalkan kita punya udah download nih warna hitam gitu juga boleh. Tapi kalau misalkan mau yang disediakan di sini, bisa klik ini dulu ya. Di sini tadi plus nih. Kalau kita mau nambahin footage, klik di sini yang plus. Kemudian masuk ke space, sorry, ke library ya. Di sini yang atas library. Oke. Nah ini, oke. Cari aja yang hitam. Nah ini hitam nih ya, tadi ya. Oh, ini ada. Ternyata dia ada gerakannya. Yang ini hitam nih. Ini foto doang dia yang ini nih. Yang ini foto. Kalau yang ini yang ada durasinya tuh pasti video ya. Yang ini kita bisa pilih karena dia cuma hitam doang, jadi nggak masalah ukurannya berapapun. Ya, saya klik HD aja, lalu saya klik Add. Nah, jadi di sini dia akan nambahin hitam di belakangnya. Oke, kayak gitu. Kalau kepanjangan bisa dipotong. Sip. Saya belum pernah cobain eh, screen mirroring waktu Zoom, jadi harap dimaklumi kalau ada kekurangan secara teknis ya. Itu tadi udah ya dari transisi, efek. Nah, sekarang kita mau tambahin caption deh biar gampang ya, auto caption. Cari di bawah sini ya, ada caption. Nah, itu klik aja. Oke. Nah, auto caption ini juga sebenarnya berbayar dia, ya kan? Gak enak itu memang gitu. Dia sembunyi-sembunyi. Oke. eh tapi nanti ini bisa dicoba aja. Misalkan nanti teman-teman nggak pengen pakai, akhirnya tinggal dibuang aja ya. Nah, di sini bisa diperhatikan dulu di bagian atas ya. Ini ada generate from. Nah, itu ada pilihannya mau video atau mau voice over. Voice over adalah audio yang kita tag sendiri, yang kita ambil sendiri, kita rekam gitu ya. Kalau video berarti dari, misalkan kita lagi ngerekam videonya tapi ada suara kita gitu ya. Nah, itu bisa diambil dari situ juga. Oke. Nah, itu pilihannya bisa pilih salah satu atau mau dua-duanya boleh gitu. Tapi karena tadi kita video kita nggak ada suara, jadinya aman ya. Kita klik aja, all nggak apa-apa. Terus audionya kalau misalkan bahasanya berbeda, tinggal pilih yang lain. Karena kita pakai bahasa Indonesia, biarin bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada template-nya nih. Nah, ini template animasi dari teks tadi ya. Misalkan perubahannya mau kayak gini. Misalkan kota ini dari kuning, putih, dan lain-lain kayak gitu. Kita cari yang gratis aja ya. Ini aja dulu nggak apa-apa. Oke. Tapi sebenarnya nggak bisa gratis juga karena di bagian generate-nya ada tulisan pro-nya nih gitu. Oke, kalau teman-teman bisa klik pro-nya silakan dicoba aja. Kalau nggak bisa ya udah. Yang penting caranya udah eh, apa ketahuan ya dari situ. Nah, ini hasil akhirnya nih. Tuh. Oke, nah kalau misalkan teman-teman mau ngedit nih, teksnya kayaknya nggak oke deh, atau ada yang salah gitu ya. Tinggal diklik aja di sininya ya, di bagian teksnya tadi, diklik aja. Kemudian tinggal diganti nih. Misalkan kita mau ganti kata-katanya, berarti klik bagian, sorry, edit caption. Nah, di sini kita misalkan, nah, misalkan tadi bukan menyimpan cerita, misalkan ya, kita tinggal ganti aja. Kita ketikin lagi, menyimpan kisah misalkan gitu. Nanti dia akan keganti sendiri di sini. Oke, tuh. Tuh ya, keganti ya. Nah, itu untuk isinya. Sedangkan kalau kita mau ganti stylenya atau fontnya dan lain-lain, warnanya segala macam, itu kita tinggal klik yang di bagian style sini.
Nah, itu stylenya bisa diganti secara template ini ya, yang ini yang pakai template atau yang mau secara manual. Yang manual berarti kita tinggal ganti di bagian atas. Ini ada fonts atau teksnya jenisnya kayak apa. Nah, ini teman-teman bisa ganti aja sendiri manual. Terus stylenya di sini. Nah, ini misalkan mau ganti warna, ya, misalkan kita mau jadi warna hitam atau misalkan mau jadi warna merah, misalkan gitu ya. Tuh, kelihatan kan? Berubah langsung. Sama efek. Efek ini agak ini ya, tuh, agak fancy dia ya. Jadi kelihatannya rame gitu ya. Tuh. Nah, ini sebaiknya jangan dipakai di tiap caption gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat kan ada tuh di videonya dari satu shot ke shot lain tuh captionnya beda-beda. Nah, itu bisa dipakai kayak gini. Pakai efeknya tapi jangan semua. Nah, caranya adalah bagian yang apply to all-nya ini dimatiin gitu. Itu kalau mau ganti satu-satu ya. Yang kita matiin tuh. Jadi nanti bagian ini doang nih yang pakai efek kayak gini. Seperti itu. Oke. Untuk animasi ini teksnya. Jadi animasi itu bukan cuma video doang atau terpisah gitu ya. Ada animasi untuk video, ada animasi untuk teks kayak gitu. Nah, ini animasi untuk teks tuh gitu ya. Oke. Misalkan ini aja ya, saya ganti aja. Oke. Kemudian kita tinggal checklist lagi di sini. Oke, nanti dia hasilnya akan berbeda sendiri nih. Nah, termasuk kalau misalkan teman-teman pengen pindahin tempatnya ya. Jadi ketika teman-teman mau pindahin tempat ini, posisinya maksud saya, posisi teks ini, itu perlu diperhatikan dulu. Dia itu nyangkut nggak? Maksudnya si apply to all-nya ini, nah tadi. Nah, ini apply to all-nya itu aktif atau enggak gitu. Karena kalau dia aktif, maka semuanya akan ikut pindah posisinya. Misalkan saya ini pengennya di atas, yang lainnya enggak, ya, yang lainnya enggak. Makanya jangan diklik yang apply to all tadi. Tuh, yang ini kan masih sama kan? Yang ini masih di bawah, yang ini udah di atas. Tuh. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman nggak bisa generate si auto captionnya tadi, ya, karena dia mungkin fiturnya pro, teman-teman bisa ituin sendiri ya, apa ketik aja sendiri. Misalkan kota ini nggak pernah benar-benar tidur. Kita ketik aja di sini, tambahin add text ya di bawah nih, tambahin add text. Nah, ketik dulu aja di sini. Oke, baru diatur ya. eh Fontnya misalkan mau yang lain ya, stylenya misalkan mau preset, nah kayak gitu ya. Ini size-nya saya kecilin. Nah kayak gitu. Jadi ini yang dibikin secara manual, termasuk animasi ya. Jadi animasinya bisa diatur juga di sini. Oke. Nah caranya adalah sama kayak efek tadi, kita tinggal cari di bawah di sini. Nah ini ada yang namanya filter. Nah ya, tinggal klik aja. Tuh. Terus di sini ada beberapa filter. Yang saya pakai yang film aja coba ya. Oke, kemudian yang di bawah sini adalah intensitasnya ya. Jadi kalau mau dipakai full bisa 100% kayak gini. Atau mau dikurang-kurangin juga bisa. Oke, kemudian kita klik checklist di atas. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini ya, si filter tadi. Nah, filter ini kalau mau dipakai ke seluruh video kita, maka kita tinggal tarik ujungnya aja. Ya, yang ujung ini kita tarik aja nih. Oke, nah seperti ini. Tuh. Jadi nanti warnanya akan berubah mengikuti filter yang kita pakai. Ya. Ini saya coba matiin. Tuh, ya kan? Beda ya. Ini kalau mau eh, mengulang bisa tekan tombol ini, undo.
atau mau maju bisa tekan yang redo. Nah, gitu ya. Itu filter, oke. Oke, selanjutnya adalah kita mau ekspor ya. Jadi tinggal ini videonya udah jadi, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ya, di atas ini ada, nah ini ya, klik yang ini nih untuk settingannya ya. Oke, jadi yang AI Ultra HD ini adalah fitur berbayar. Ini saya matiin supaya sama kayak teman-teman. Tuh, dia 1080 juga eh, berbayar, jadi cuma bisa pakai 720. Sebenarnya kalau dilihat di smartphone doang cukup sih 720 gitu ya, nggak perlu yang tinggi. Tapi kalau mau lebih jernih bisa pakai yang 1080. Kemudian ada frame rate. Nah, ini mungkin teman-teman yang eh, baru pertama kali ngedit belum belum ini ya, belum apa namanya ya, belum familiar sama sebutan ini. Frame rate itu adalah seberapa banyak atau seberapa halusnya video kita gitu, gerakannya ya. Jadi eh, kalau teman-teman lihat bioskop, film-film bioskop itu dia selalu pakai yang 24. Kecuali yang udah digital kayak pakai VR dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa dinaikin kayak Netflix juga udah ada yang pakai tinggi gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi si frame rate tadi, maka gambarnya kita tuh akan semakin halus. Jadi gerakan tangan, misalkan ya ada gerakan tangan, itu dia nggak ngeblur gitu di tengah-tengah, gitulah intinya lah ya. Kalau dia pakai yang tinggi, dia nggak ngeblur. Tapi kalau dia pakai yang rendah kayak 24, itu pasti akan ada ngeblurnya. Nah, ini kapan pakai tinggi, kapan pakai rendah, tergantung kondisi. Kalau misalnya kita pengen yang lebih ke artistik gitu mungkin ya, itu kita bisa pakai 24. Tapi kalau misalkan kita mau yang benar-benar detail, kayak nge-review barang atau apa ya, ya yang lain-lain gitu ya, itu bisa pakai yang tinggi. Karena di YouTube juga sekarang udah support sampai 100 berapa saya lupa, atau 60 ya, bisa sampai segitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngedit buat YouTube bisa pakai yang tinggi di sini, seperti itu. Oke, optical flow ini adalah eh, apa namanya? Kehalusan. Jadi mungkin ada video yang ternyata frame-nya tuh drop gitu ya, frame atau gerakannya tuh terlalu patah gitu, patah-patah. Nah, nanti optical flow ini akan ngebantu dia supaya lebih halus kayak gitu. Nah, ini tentu saja apa opsi fitur yang berbayar, jadi kita nggak usah aktifin. Kemudian di bawah ada bitrate. Nah, bitrate ini adalah kualitas dari gambar kita. Jadi Mbps itu adalah megabyte per second. Jadi satu detiknya video kita itu berapa ukurannya, kayak gitu kurang lebih. Misalkan di sini pilihannya adalah 5, 10, 20 sampai 100. Jadi kalau pakai 100 berarti satu detik itu ada 100 mega. Jadi kalau kita punya 60 detik tinggal dikali 60 aja bisa sampai 60 lebih dari 60 mega. Sorry. Berarti 6.000 ya, bisa sampai giga-gigaan gitu. Nah, eh untuk standar sosial media bisa main di angka 10 sampai 20 sih cukup kayak gitu. Ya, kecuali kalau misalkan serius banget, nah itu bisa pakai di atasnya. Seperti itu. Untuk eh, bitrate. Oke, settingannya cukup sederhana, cuma 1, 2, 3, 4 aja. Ya, bahkan yang bisa diutak-atik juga cuma 3 ya. Jadi cuma itu aja, baru nanti teman-teman tekan ekspornya di sini. Seperti itu. Oke. Dia nggak ada format juga, jadi secara default pasti ke MP4 ya. MP4 itu bisa di style di mana aja sih gitu. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen ditanyakan, silakan. Ya, jadi yang kita praktekin ini adalah di HP. Eh, Sebenarnya lebih enak kalau udah terbiasa di PC karena layarnya lebih gede, ya kan. Terus apa namanya? Jadi kita motongnya tuh bisa lebih presisi gitu ya enaknya kalau pakai layar gede tuh. Terus ini balik lagi ke preferensi teman-teman. Kalau biasa ngedit di HP boleh pakai HP aja. Kalau misalkan terlalu ribet bisa pakai di PC. Eh, saya kebanyakan justru pakai di PC. Makanya tadi saya beberapa ada yang lupa untuk settingan di eh, mobilenya. Selain itu juga saya nggak kuat megang lama-lama ya. Kadang-kadang kan jadi panas tuh atau terlalu kecil juga. Nah terus
Nah, untuk CapCut berbayar atau cukup yang gratis, untuk edit video ini untuk kayak animasi, kayaknya ini dari si itu ya. Maksudnya videonya itu udah ada yang dibuat kayak mungkin dari AI atau lain-lain gitu ya. Terus tinggal gabungin ya. Berarti itu sebenarnya simple doang, pakai yang gratis aja sih nggak masalah gitu. Bisa cukup ya. Cuma tadi terbatasnya dia adalah ekspornya itu cuma 4 kali setahu saya sebulan. Kemudian kalau mau naik resolusinya itu harus pakai yang berbayar seperti itu. CapCut kalau pakai yang template aja nggak semua bisa diedit. Nah, iya tadi kita belum pernah nyobain yang template ya. Jadi kalau di template itu mana ya? Karena dia sudah diatur sedemikian rupa sama si makernya atau kreatornya, jadi kita cuma ngikutin yang bisa diatur sama si kreatornya tadi itu. Jadi dari teksnya itu memang terbatas ya. Jadi memang nggak bisa diedit. Itu sudah ditentukan sama si kreatornya. Makanya di sini saya ngajarinnya yang ngeditnya secara manual supaya lebih sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya cepet gitu ya bisa aja pakai template gitu. Itu ya. Jadi kalau eh, template ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang sudah diatur sama si orangnya seperti itu. Itu. Oke, kalau mau masukin gambar misalkan logo di akhir video, nah itu bisa. Tinggal tadi kalau mau di footage, tinggal di plus tekan plus aja tuh yang di footage tadi. Nah, kalau misalkan videonya atau logonya itu full satu satu apa namanya? eh, 9:16 atau satu frame gitu full, itu tinggal plus aja di sini kayak gitu. Nah ya, nanti terus tinggal dicari videonya kayak apa atau logonya kayak apa. Tapi kalau misalkan kita mau nambahin logo di atasnya video yang udah ada, jadi dia cuma gambar doang gitu ya. Nah itu kita bisa pakai yang overlay di bawah sini nih, overlay. Nah ini terus add overlay. Nah cari kalau misalkan bentuknya video ya video, misalkan cari bentuknya foto ya foto. Oke, kita coba ada nggak ya logo? Saya belum nyiapin logo, sorry. Type-nya foto. Contoh aja lah ya, contoh aja. Bahkan nggak punya dia grafik. Oh, gini aja. Kalau nggak, ya kalau ini aja deh ya, putih. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan muncul terus nih di atas, di bawah ya, lebih ke gambarnya di bawah, kayak gini. Nah, ini anggap aja ini logonya si putih ini. Kita kecilin aja kayak gini. Terus kita taruh di atas ini. Nah, terus durasinya mau berapa lama terserah kita, tinggal ditarik aja dari belakangnya nih. Oke. Nah, ini itu kalau mau masukin logo seperti itu. Oke. Ini memang bahasan yang belum tercover, jadi nggak apa-apa. Mungkin secara singkat seperti itu caranya. Kalau mau masukin di belakang juga sama, ya, tinggal overlay aja. Kalau misalkan nggak ada backgroundnya, tapi kalau ada backgroundnya ya tinggal dikasih ini aja, ditambahin aja footage-nya di sini, plusnya, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke, atau sekedar teks doang juga bisa ya. Misalkan logo. Nah, misalkan kayak gitu. Berarti kita tinggal taruh aja di belakang. Oke. Oh ya, satu lagi kalau mau bikin cover, ini dari sini juga bisa ya. Tinggal klik yang bagian cover ini. Covernya artinya video di depannya gitu ya. Misalkan, misalkan kita pengen tengah-tengahnya itu, covernya seperti ini misalkan. Terus ditambahin teks gitu ya misalkan ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti di videonya ketika di eh, upload, itu dia punya thumbnailnya itu cover yang ini, seperti itu. Atau bisa juga dari apa namanya? Lah, kok berubah? Oke.
eh bisa juga dari ada yang beberapa yang bisa ngupload sendiri. Jadi kita bikin covernya terpisah, terus kita upload lagi di Reels tadi atau di eh, TikTok yang tadi seperti itu. Tapi kalau mau langsung bikin dari sini, kayak gitu caranya ya, pakai si cover di sini. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diterapkan aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.